Salam, salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, puji Tuhan kita bisa bersuka cita hari ini, kita beribadah bersama-sama, dan terlebih Tuhan berikan kita cuaca yang terbaik. Di dalam pujian kita tadi mengatakan semua yang terbaik, semua yang mulia, semua yang berharga di dalam hidup kita, kita serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sudah kita terima yang terbaik? Siapa yang sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan? Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan yang terbaik daripada Tuhan. Banyak yang berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita sudah menerima yang terbaik, dan kita juga belajar memberi yang terbaik dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ya, bagi yang sudah bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Yang sudah bawa HP Alkitab juga bisa kita buka HP kita yang ada Alkitabnya. Kita baca, saya baca ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang membaca ayat genap. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Sama-sama ayat 8:3 ya. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Hari ini kita belajar dari satu kisah, yaitu waktu Yesus dijamu di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Salah satu keluarga yang dikasihi Yesus pada waktu dia masih belum naik ke surga, belum disalibkan, adalah keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Kalau kita baca di dalam Alkitab, 3 kali dia berkunjung di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 10, Yesus berkunjung di rumah Maria dan Marta. Dan pada saat itu Marta sibuk melayani, memasak di belakang. Tapi ada satu di situ, Marta duduk di kaki Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada kunjungan pertama itu Marta marah, katanya sama Yesus, katakanlah sama Maria itu, dia tidak pedulikan akan aku capek melayani, aku capek dengan pekerjaan ini, biarlah dibantunya aku mengerjakan semua. Tapi Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan berbagai perkara, tapi satu yang sudah diambil bagian oleh Maria. Dia memilih bagian yang terpenting dari semuanya itu, dan tidak ada satupun yang bisa mengambil itu daripadanya. Itu kunjungan yang pertama. Dan kunjungan yang kedua adalah ketika Lazarus sakit. Dia sakit dan mati. Dan ketika dia sudah meninggal dunia,
Yesus tidak langsung datang di situ. Tapi 4 hari kemudian Yesus datang di rumah ini juga, tapi dengan tujuan membangkitkan Lazarus, saudara mereka laki-laki satu-satunya. Dan kunjungan yang ketiga inilah jamuan. Ya, itu tadi ayat Yohanes pasal 11 ini, Yohanes pasal 12. Ini jamu Yesus 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang di rumah itu. Dan pada saat itu di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Mereka makan, Yesus makan bersama dengan Lazarus, bersama dengan murid-murid yang lain. Dan di situ mereka makan bersama-sama. Ada pertemuan. Ya, setiap pertemuan, ya kalau kita biasanya ada di Komsel, kadang-kadang ada pertemuan, ada makan-makannya juga. Dan setelah makan-makan, ya berbicara, semuanya ngobrol. Dan pada acara tersebut ada satu hal yang terjadi, yaitu Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Ini keterangannya 2. Ini minyak narwastu murni dan bukan hanya murni lagi, mahal harganya, berarti asli, bukan tiruan, bukan barang KW, tapi ini barang asli, original. Ya, sering sekarang ada barang-barang KW, ada barang-barang tapi namanya sama sih, tapi ada barang-barang tiruannya. Ya, sering kalau datang orang di rumah kami membeli barang-barang herbal, apa ini bukan, apakah ini dari pabriknya atau dari asli ini atau KW atau palsu? Ya, kami katakan ini asli loh. Ya, ini asli loh. Kami distributornya di sini. Ya, tidak ada barang KW di sini, barang asli. Ini adalah murni dan mahal harganya lagi. Aduh, ini luar biasa. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu itu sangat harum, sangat mahal, dan harumnya semerbak di seluruh ruangan. Pernah saya dengarkan kesaksian seorang pendeta bahwa minyak narwastu itu ketika tumpah di lantai rumahnya, dan ketika tumpah itu dipel beberapa kali, dan ternyata bekas minyak narwastu itu yang tumpah di lantai rumahnya sampai 10 hari pun masih ada wanginya lagi di ruangan itu, di ruangan tersebut. Bagaimana ini luar biasa minyak wangi ini. Mungkin kita kalau kita pakai minyak-minyak parfum yang mahal, ya pasti 500 meter sudah dicium aroma kita. Ya, nanti tabrakan beca di jalan-jalan karena mencium aroma kita. Makanya jangan pakai minyak narwastu. Nanti banyak tabrakan di jalan raya karena dari mana bau itu, mencari bau itu. Ya, tapi ini minyak yang sangat mahal dan harum. Ya, di dalam ayat 4, tetapi di situ ada Yudas Iskariot, murid-murid Yesus. Apa katanya? Ya, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ternyata yang tahu harga minyak narwastu itu adalah Yudas. Mengapa Yudas tahu harganya? Ya, mengapa bukan murid-murid yang lain? Ya, mengapa langsung mahal? Aduh, ya di dalam benak, mahal harganya. Langsung timbul, harganya 300 dinar. Wah, langsung Yudas tahu harganya. Mengapa tidak dijual 300 dinar? Ternyata yang paling tahu harganya adalah bendahara Yesus. Karena selalu uang dipegangnya. Ya, selalu uang dipegangnya. Karena selalu dihitungnya dengan uang.
Maka ketika dia itu, uang berapa uang kau dapat di sini? Ya, ada minyak, oh berapa? Maunya uang itu jadi uang ini semua. Ya, maunya jadi uang semua ya. Ya, semua dilihatnya maunya jadi uang. Ya, maunya semua dikerjakannya mau jadi uang. Ya, harus jadi uang. Ya, semua dilihatnya, oh. Kalau dilihatnya kepala orang, mau ini ya. Kalau saya pangkas, ini berapa nanti saya dapat ya? Ya, kalau tukang pangkas pasti tahu. Kalau sekali dia pangkas orang, pasti tahu harganya. Berapa Manelson? Ya, sekali pangkas, ya, itu tukang pangkas yang tahu. Kalau tukang salon, setiap lihat kepala orang, oh ini, kalau saya salon nanti harganya, oh ya, berapa harganya? Ya tahu itu. Setiap kita lihat orang ini maunya jadi uang ya, semuanya maunya datang kepada saya jadi uang semuanya. Ya, Yudas langsung ditangkapnya, harganya 300 dinar. Kenapa tidak dijual? Sayang minyak ini. Di dalam benaknya, oh iya ya, maunya dijual ini 300 dinar. Ya kadang-kadang kita di dalam hidup ini selalu kita nilai dengan uang. Segala sesuatu kita nilai dengan uang. Segala sesuatu pekerjaan kita nilai dengan uang. Segala sesuatu usaha kita selalu nilai dengan uang. Berapa dulu yang saya dapatkan? Berapa dulu yang saya dapatkan di sini? Kalau saya kerjakan ini berapa nanti saya dapatkan? Kalau bertambah kerja berapa yang saya dapatkan? Ya, kalau lembur berapa yang saya dapatkan? Kadang-kadang kalau lembur tambah kerja, maunya berapa yang saya dapatkan? Kalau tidak dipenuhi lemburnya, maka dia keluar. Kenapa bertambah kerjaku? Maunya bertambah kerja, maunya harus juga bertambah uang. Selalu dinilai dengan uang, Ya, Yudas ini adalah bendahara, selalu yang ada di matanya adalah uang. Dia mata duitan. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mata duitan. Ya, pernah dulu di anggota Komsel, ya, suaminya berkata kepada saya, "Pak, kenapa? Istri saya ini, Pak. Setiap saya pulang malam, pulang sore, selalu dikatakannya uang. Sehingga kalau saya lihat matanya, mata duitan. Maka saya tidak mau kalau pulang kalau tidak punya uang. Ya, kalau begitu Pak, saya tidak malas pulang ke rumah lah. Biar saya pulang aja ke rumah perempuan lain. Itu jadinya. Dia berpikir, istriku selalu pulang, ya mata duitan. Kalau ibu-ibu di sini tidak ada yang mata duitan. Amin. Ya, tidak selalu mata duitan ya. Walaupun ada di antaranya sedikit-sedikit. Tapi kalau di GKB GIC tidak banyak. Hanya di Lelemoyo yang banyak. Ya. Maunya melayani ada uang. Ya. Maunya jadi singer ada uang. Ya, setiapnya dinilai dengan uang. Setiap yang dikerjakannya uang. Semua uang dinilai dengan uang. Yudas Iskariot ini adalah selalu dinilai dengan uang. Dia tangkap, oh ini dia. Dia yang menentukan harganya. 300 dinar. 300 dinar itu adalah pada waktu itu, pada zaman Yesus, dia berikan perumpamaan bahwa ada seorang tuan, dia cari pekerja di ladangnya, dan dia berkata, kalau engkau kerja di ladangku dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, gajimu 1 dinar. Berarti gaji pada waktu itu 1 dinar 1 hari. Di 1 dinar 1 hari. Maka kalau 300 dinar, berarti Maria harus bekerja 300 dinar untuk mendapatkan minyak narawastu ini 1 tahun. Bekerja selama 1 tahun. Karena ada hari besarnya lagi, ada hari minggunya, tidak mungkin kerja. Ya, ini 300 dinar adalah nilainya sudah ditentukan oleh Yudas, maka itu 1 tahun bekerja. Kalau sekarang hari gaji buruh di Nias, saya dengar itu 80.000 1 hari. Kalau 80.000 kali 300 dinar berapa? Kalau pakai kalkulator ya hampir 24 juta. Berarti harga minyak ini 24 juta. Mahal harganya. Karena ini diimpor dari India. Mahal. Ini minyak yang mahal. Harganya hampir 24 juta di uang kita sekarang. Karena dibandingkan dengan gaji pekerja harian. Mahal. Sangat mahal.
yang mahal diberikan kepada Yesus oleh Maria. Dan apa tanggapan Yesus di situ? Tapi di dalam Injil ini diterangkan oleh Yohanes, ya. Walaupun Yudas mengatakan itu, tapi ada keterangan yang dibuat Yohanes yang menulis Injil ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata tidak tulus. Dia tidak tulus supaya jadi uang, tapi supaya jadi uang nanti ada sedikit-sedikit yang ditariknya dari situ untuk keuntungan pribadi. Ternyata dia sedang mencuri. Yohanes memberikan keterangan ini. Ya, mudah-mudahan kalau ada di antara kita di sini, kalau yang dipercayakan jadi bendahara, ya kita tidak mengambil untuk kepentingan kita. Ya, kalau kita dipercaya jadi bendahara, jadi pengurus-pengurus di organisasi, kita harus belajar untuk menang dalam mengelola keuangan. Begitu juga kalau ada utang-utang kita, kita juga harus belajar, ya, mengingat utang-utang kita dan kita harus bertekad untuk membayar. Karena itu adalah kemenangan kita dalam mengelola uang menentukan kehidupan kita. Ya. Tapi di sini penilaian Yudas tidak bagus. Dia sering mencuri. Jangan kita ambil yang bukan bagian kita. Ya. Bapak Ibu, kalau kita sudah biasa mengelola uang dengan baik, yang kecil pun kita ingat. Ya, pernah saya disuruh teman-teman untuk membeli PIN pada 17 Agustus. Beli topi saya Pak, beli PIN saya lah karena Bapak yang ke kota. Tapi pada waktu itu karena rame-rame tanggal 17-nya, tidak teringat. Tapi setelah itu, ya seminggu kemudian, oh iya ya ada kelebihan uang mereka kemarin. Aduh saya hitung dulu, oh iya ya ada kelebihan uang ini, ada kelebihan uang ini, ada kelebihan uang. Kita harus biasa, walaupun itu hanya 12.000 kembali 10.000. Ya mungkin karena saya pemimpin maunya, udah pasti mereka tidak, pasti mereka malu menagih itu karena mereka juga menyuruh saya untuk membeli. Tapi tidak, ketika saya teringat, saya langsung kembalikan. Oh ini harus saya kembalikan. Itu kita harus belajar mengelola uang, mengelola. Kalau kita dalam organisasi dimanapun kita berada, kita harus bisa memberikan kemenangan dalam mengelola uang dengan baik. Karena itu menentukan kualitas kehidupan kita. Karena saya juga pernah menjadi bendahara dan saya mengelolanya dengan baik. Ya, kita harus tahu cara mengelola uang dengan baik. Saya juga bendahara BPD dan saya juga mengelola uang dengan baik. Kita harus dipercaya. Jangan pernah ambil suatu keuntungan apapun dalam hal apapun juga. Jangan seperti Yudas. Dia dinilai di sini di dalam Injil. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kepada Yudas. Maka Yesus, apa kata Yesus? Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus berkata kepada Yudas, biarlah dia melakukan. Ini kesempatan untuk dia. Ini kesempatan. Tidak selalu ada aku bersama-sama dengan kamu. Tidak selalu ada hari-hari yang baik. Tapi biarlah dia melakukannya. Biarlah dia mengerjakannya. Kadang-kadang kalau kita memberikan sesuatu, apalagi kalau kita sering muncul dari orang lain, ya kadang-kadang dibilang orang, terlalu maju kamu. Dulu waktu saya semangat melayani di sini, ya karena saya dulu profetik, anggota profetik, pemimpin pujian, singer, ya sering saya juga pemimpin komsel. Dan waktu saya maju-maju pada waktu itu, ada teman-teman mengatakan, Bapak terlalu maju sih, makanya Bapak seperti ini. Makanya disalah-salahkan Bapak terus. Akhirnya Bapak menerima masalah demi masalah. Karena Bapak terlalu maju. Janganlah terlalu maju. Bapak Ibu, kalau kita memberikan hati kita untuk pelayanan, ya kita harus juga maju untuk melayani. Siapa lagi? Kesempatan itu tidak selalu ada. Amin. Ya, kesempatan itu tidak selalu ada. Kalau kita diberikan kesempatan, kita harus mengerjakannya dengan segenap hati. Firman Tuhan berkata, apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Amin. Bukan setengah tenaga Bapak Ibu. Bukan seperempat tenaga, tapi sekuat tenaga. Kita beri
berikan hidup kita untuk Tuhan, itu kesempatan itu tidak akan kembali dua kali. Kalau kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan segenap hati. Karena kepercayaan itu tidak selalu ada. Kepercayaan itu tidak selalu ada dalam dikerjakan. Ya. Ketika aku dipercayakan sesuatu, Tuhan, kenapa aku dipilih lagi, Tuhan? Kenapa aku diberikan kepercayaan ini? Apakah tidak ada orang lain lagi yang lebih baik daripada saya, lebih hebat daripada saya? Tapi Tuhan melayakan. Kalau kita dipilih Bapak Ibu, itu kepercayaan Tuhan loh. Kepercayaan Tuhan. Kalau kami rapat bulan Juli yang lalu, ya, ada salah seorang teman kami calonkan diri jadi caleg di Nias Barat. Tapi ditunjuk lagi penggantinya. Karena dia mengundurkan diri dari gembala, dari ketua BPD. Dan ketika dipilih lagi penggantinya, saya dipercayakan lagi, Tuhan, banyak sekali jabatan saya, Tuhan. Kalau saya hitung, aduh, gimana apakah saya mampu mengerjakan ini? Tapi kesempatan itu selalu ada. Ketika Tuhan, waktu itu saya tidak bisa menerimanya. Kenapa saya? Masih ada teman-teman saya yang senior. Masih ada teman-teman saya yang bisa sebenarnya. Tapi ketika saya dipercaya, saya berkata kepada Tuhan, aku bersyukur. Engkau percayai saya. Engkau yang menetapkan saya, Engkau yang memilih saya mau mengerjakannya untuk Tuhan. Saya mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Walaupun ada teman-teman mengatakan menelpon saya, Pak David, apakah tidak terlalu banyak kerja Bapak ini? Ya, yang penting kita kerjakan selama kita diberikan kesempatan. Amin. Kerjakan selama diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kerjakan, ini diberikan Tuhan. Berikan kesempatan. Banyak sekali jabatannya. Gembala, kepala sekolah, ketua KKN, ketua BPD. Aduh, jabatannya terlalu banyak. Tapi kalau kita katakan, karena aku hebat, karena aku pintar, karena aku cerdas, akhirnya begini tangan. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan kita yang memilih kita, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memberikan kita kesempatan, maka kita harus ambil itu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Amin. Ambillah itu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Kita mengabdi untuk Tuhan, karena hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Tidak selalu ada kesempatan Bapak Ibu. Jangan lagi nanti kejar kesempatan. Jangan, makanya kalau dalam organisasi yang aku pilih aku. Ada orang dulu, ada teman saya dulu, Pak, siapa yang kita pilih nanti? Siapa yang kita pilih? Ya, biarlah yang dipilih Tuhan lah. Dihubung-hubunginya orang supaya dia dipilih, tapi dia tidak dipilih juga. Itu terserah Tuhan. Kepercayaan itu adalah kepercayaan. Diberikan kesempatan, ambillah kesempatan itu. Tapi jangan sodor-sodorkan dirimu. Ini pilih aku, hebat aku, cerdas aku, pintar aku hebat dari yang lain, aku pintar. Ambil suatu kesempatan. Maria mengambil kesempatan itu. Semalam kami bertemu dengan anak muda. Kebetulan saya ke Dorsmir. Saya ke Dorsmir di Simpang PLKT, dan saya di situ, ada anak muda yang bertemu dengan saya. Kebetulan pernah satu komsel dulu. Ya, kami banyak cerita tentang pelayanan, karena sudah berpisah gereja kita sekarang, mereka di gereja yang lain. Ya, kami cerita-cerita, Pak, gimana ini Pak? Apa dulu resepnya ini Pak? Saya ini sering konflik dengan tim pelayanan. Kebetulan dia ini tim profetik di suatu gereja. Ya, dia tim profetik dan dia juga sebagai singer dan pemain bass. Bagaimana caranya melayani? Saya ini sering di dalam tim pelayanan sering kami konflik. Sering terjadi masalah demi masalah. Ya, saya cerita kepadanya bahwa kita orang percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, Yesus itu datang ke dunia adalah
mengaruniakan hidup yang baru bagi kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan, menjadikan kita memiliki jabatan yang baru sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Tuhan. Maka apa yang harus kita kerjakan? Kita harus percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan, bukan karena dipengaruhi, bukan karena disuruh-suruh. Siapa di sini yang datang ibadah hari ini karena disuruh-suruh? Diingat, kalau tidak di WA tidak mau datang ibadah, tidak mau datang komsel. Kalau tidak bilang mari datang ibadah, maka tidak mau datang ibadah. Ya, kami datang ke gereja ke 2 minggu yang lalu. Tidak ada bapak-bapak, hanya satu orang bapak-bapak. Semua ibu-ibu yang datang. Kenapa tidak disuruh suaminya ke ibadah? Tidak mau mereka, Pak. Kami suruh datang ibadah, tapi tidak mau datang ibadah. Semuanya ibu-ibu semua, komisi wanita. Hanya satu orang bapak-bapak. Ya, puji Tuhan di sini banyak bapak-bapak. Ya. Kalau ke komsel harus di WA dulu, harus dipanggil di telepon dulu. Ya, kalau mengikut Tuhan itu harus sepenuh hati, segenap hati. Kalau melayani itu sepenuh hati, segenap hati. Bukan karena dipengaruhi, bukan karena ada yang mengajak-ajak untuk melayani, bukan karena ada yang mau disuruh-suruh untuk melayani. Harus melayani, harus didorong-dorong oleh pemimpin. Iya, melayani kamu sungguh-sungguh. Ya, tahun 2005 saya sudah gabung sebagai pelayan di gereja ini. Tapi saya mau mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Talenta yang saya miliki, walaupun terbatas saya menjadi WL dulu, tapi saya mau mengerjakannya. Saya mau melakukannya. Makanya sekarang kalau saya ikut pujian itu, tim profeti itu masih ada. Walaupun umur saya sekarang sudah 54 tahun, tapi saya masih bisa melompat untuk Tuhan. Amin. Ya, jangan kita sudah merasa tua Bapak Ibu. Banyak orang yang mengatakan, aku ini sudah merasa tua. Sudah tua kali aku. Sudah 50 tahun, sudah kali aku merasa tua. Coba dibaca di WHO. Dari pernyataan WHO. WHO itu mengatakan, umur dari 18 tahun sampai 65 tahun. Ya, masih muda, anak muda. Ya, 17 tahun itu ke bawah adalah masih di bawah umur. Tapi 18 tahun sampai 65 tahun itu masih pemuda. Semua kita ini adalah di 18 sampai 65 tahun. Katakan sama-sama, saya pemuda. Nah, saya pemuda. Kita ini semua pemuda loh, jangan merasa sudah tua. Yang merasa tua, kalau melompat untuk Tuhan itu harus melompat. Ya, jangan merasa sudah tua. Merasa sudah baru 50 tahun, sudah lanjut usiaku. Belum lanjut. Kalau WHO 18 tahun, 65 tahun itu masih pemuda. Baru setengah baya 66 tahun sampai 80 tahun baru setengah baya. Baru lanjut usia 80 tahun sampai 100 tahun. Ada yang sudah 80 tahun di sini? Berarti tidak ada yang sudah lanjut usia. Kita masih pemuda. Maka kita harus semakin semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Bukan yang sekedar, ya, kalau memuji Tuhan, kalau melompat, ya. Tapi kalau di keyboard, ini aku bilang sama teman-teman saya, kulihat kalian di karaoke. Kalau karaoke gini tangan. Tapi kalau mengajar, seperti mengajar dosa. Anak-anak, kalau kalian di karaoke gini tangan, tapi kalau mengajar di depan anak-anak, kenapa deh? Kalian ini, kita ini bukan dosen, kita ini guru SD, dan kita harus semangat melayani, kita harus, ya begitu juga kalau memuji Tuhan, harus semakin semangat. Amin. Ya, jangan merasa sudah tua ya. Tidak ada yang sudah merasa tua di sini. Kita ini semua pemuda. Karena kita semua di bawah 65 tahun. Tidak ada yang sudah 80 tahun. Tidak ada. Kalau saya lihat semua seumuran saya ini semua. Mungkin ada yang lebih tua dari saya, yang orang-orang tua kita. Ya. Makanya jangan bilang udah tua. Aduh, sudah berasa tua. Ya. Jadi kalau ada kesempatan itu kita gunakan. Maka saya bilang sama Anda muda ini, kau harus gunakan hidupmu. Kita orang percaya itu adalah yang kita kerjakan percaya, tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita orang percaya itu, bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Taat, melakukan kehendak Tuhan. Itu kerja kita. Hanya di dalam pujian kita tadi, semua yang terbaik, semua yang mulia, semua yang berharga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita taat karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Dan yang ketiga adalah apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya.
Orang yang percaya itu adalah harus mengalami perubahan hidup, pertobatan. Ada progres, ada perubahan, ada berubah hidupnya. Ya, jangan kita 10 tahun yang lalu masih begituan menyanyi, aku masih seperti yang dulu. Bertobat Bapak Ibu. Jangan seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Jangan seperti yang dulu-dulu. Kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Harus ada progres dalam hidup kita. Harus ada peningkatan dalam hidup kita. Dalam kita mengasihi Tuhan ada progres. Dalam kita mencintai Tuhan kita harus ada progres. Harus ada pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Mengalami pertumbuhan. Kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, kita semakin, iya, kenapa aku seperti ini? Aduh, ya Tuhan, tidak ada apa-apanya aku ini. Aku ini, ya Tuhan, Engkau yang melayakan aku. Kenapa? Karena ada progres kita mengasihi Tuhan. Jangan pernah kita berhenti baca Alkitab. Jangan kita pernah berhenti berdoa. Jangan kita pernah berhenti memberikan waktu kita untuk Tuhan. Jangan kita pernah berhenti memberikan waktu untuk baca firman Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Harus ada progresnya sampai kita mati. Tuhan memberikan kita kesempatan, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi Tuhan, membuktikan itu ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah orang-orang percaya itu adalah harus mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Saya bilang sama anak muda ini, saya melayani karena saya mau mengabdi kepada Tuhan. Karena sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Saya mau mengabdikan, saya menjadi gembala sekarang. Saya bukan karena ada tujuan tertentu, bukan karena mau mengambil kolektor, mau mengambil gaji di dalam pelayanan, tidak. Tapi saya mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Maka dia bilangnya, berapa Bapak dapat di pelayanan yang bukan tidak ada saya ambil. Uang minyak saya tidak saya ambil. Kenapa? Karena saya mau mengabdi untuk Tuhan. Pengabdian kita tuh. Mengapa kita harus mengabdi kepada Tuhan? Karena kita sudah menerima yang terbaik. Kalau kita baca firman Tuhan hari, maka saya bilang sama anak muda ini, ya engkau harus mengabdikan. Jangan pedulikan dengan masalah semua. Jangan pedulikan dengan semua demi mati. Jangan lihat gembalamu. Ya, maka saya bilang, saya tantang dia. Bagaimana kalau kamu di posisi saya? Dibilangnya, saya tidak sanggup menjadi gembala, menjadi pemimpin. Nah, makanya, mana yang lebih banyak masalah? Gembala atau tim profetik? Gembala. Nah, kalau gembala, maka semua masalah di jemaat sama dia ditanya. Maka jangan pernah salah-salahkan gembalamu. Lakukan bagianmu, dan dia melakukan bagiannya juga. Kita lakukan bagian kita. Kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka setiap kesempatan itu kita harus mempergunakan dengan baik. Maka Yesus menegur Yudas. Ini kesempatan bagi Maria. Kalau kita belajar Bapak Ibu, mengapa Maria memberikan yang terbaik? Mengapa Maria memberikan yang termahal? Mengapa Maria memberikan yang mulia dalam hidupnya? Apa yang kita pelajari? Kalau kita pelajari di kunjungan pertama Yesus, waktu Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, apa yang sudah didapatkan Maria? Ternyata dia duduk di kaki Yesus. Dia duduk di kaki Yesus, mendengarkan tentang Yesus. Itulah komitmen. Maka Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ternyata komitmen Maria itu mendengarkan Yesus. Dia dijamah oleh firman Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Dan dia mengambil bagian yang terpenting. Dia mengambil bagian yang terpenting. Dan tidak ada, dan yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak akan diambil daripadanya Bapak Ibu. Komitmen kita untuk mengasihi Tuhan bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri. Untuk hidup kita, untuk masa depan kita. Kalau komitmen kita hari ini mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, akan mempengaruhi hidup kita 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan.
Amin Bapak Ibu. Kenapa saya bisa melayani di sini? Karena komitmen saya dari 33 tahun yang lalu. Ketika saya belajar mengasihi Tuhan. Ketika saya belajar mencintai Tuhan. 33 tahun yang lalu, waktu saya tamat SPG, apa yang saya lakukan? Selama saya sekolah, saya ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya ibadah setiap hari Minggu. Tidak ada yang menyuruh. Saya catat-catat semua apa yang khotbah-khotbah pendeta. Ya, ada khotbah pendeta yang sering saya dengar dulu. Adalah pendeta Sarumaha, orang tua Ibu Inabili. Banyak saya catat dulu khotbah-khotbahnya. Dan ketika saya sudah tamat SPG pada waktu itu, saya pulang di kampung, maka dibilang melayani. Saya khotbah pertama itu ketika ada luka di kampung kami, maka dibilang biar dulu. Karena kalau sudah tamat SPG dulu dibilang guru itu, walaupun belum guru. Khotbah. Maka ketika saya khotbah, mereka bilang, khotbah pendeta ini. Pendeta. Kenapa? Semua yang sudah saya pelajari, semua yang sudah saya catat-catat, keluar semua. Maka dari situ mulai saya menjadi hobi saya melayani. Diajak aja saya melayani oleh Sinengen pada waktu itu. Diajak ke di mana-mana dia dipanggil di PA, saya pergi ke kampung-kampung untuk melayani. Maka dibilangnya, kita melayani, palaya kita melayani. Komitmen saya 33 tahun yang lalu itu mempengaruhi hidup saya. Komitmen saya ketika gabung saya di gereja ini, tahun 2004 saya gabung. 2005 saya sudah mulai melayani. Dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya sungguh-sungguh melayani. Dan itu yang mempengaruhi hidup saya sampai hari ini. Mempengaruhi keluarga saya, mempengaruhi anak-anak saya, mempengaruhi keturunan saya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak pernah capek menyuruh anak saya ibadah. Saya tidak pernah capek menyuruh anak saya pelayanan. Kalau saya pun bilang sama mereka waktu masih mereka ada di sini, nak, melayanilah di Lelemoyo, no. Bantu pelayanan saya Bapak di Lelemoyo karena kurang pelayan. Pak, tidak mau kami tinggalkan ke KBGIC Pak. Kami sudah ada di situ Pak. Ya, kalau si David dulu saya, Pak, tidak mau saya meninggalkan pelayanan di Gunung Sitoli. Kenapa? Saya ngatur-ngatur itu selalu sistem itu. Saya tidak mau nanti kalau marah-marah Pak Bang, nanti kalau tidak bagus selalu sistemnya itu semua. Makanya saya jangan suruh-suruh saya ke Lelemoyo. Jangan suruh-suruh saya melayani ke Lelemoyo. Karena di kampung tidak ada musiknya, hanya keyboard. Pemain keyboardnya pun ya pas-pasan. Beda kita di sini luar biasa. Makanya tadi saya nikmati pujian penyembahan. Saya tidak peduli. Yang penting saya memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Tidak peduli umurnya sudah 54 tahun. Tapi muda, semakin muda kita melayani Tuhan. Amin. Ya, jangan hanya lagu-lagu dunia kita semangat. Tapi lagu memuji Tuhan tidak semangat. Ya. Ternyata Maria dicamah oleh Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, duduk di kaki Yesus. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia dengarkan firman Tuhan. Dia dengarkan perkataan Yesus. Ketika dia sudah menerima dari Tuhan, maka dia tidak sayang memberikan yang terbaik. Mengapa orang pelit sekarang tidak mau memberikan hidupnya untuk Tuhan? Dia tidak sadar bahwa dia sudah menerima firman Tuhan. Siapa di sini yang pelit-pelit? Hitung-hitungan sama Tuhan. Ada yang hitung-hitungan sekarang? Jangan pernah hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah bilang berapa saya dapat. Ya, organisasi yang saya pimpin sekarang tidak ada gaji. Tidak ada. Semuanya pengeluaran. Tapi saya mau melakukannya untuk Tuhan. Tuhan berikan aku kepercayaan. Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan berikan aku kesempatan. Saya mau melakukan untuk Tuhan. Gunakan kesempatan itu. Maria sudah menerima jamahan Tuhan. Dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Duduk di kaki Yesus. Maka Yesus, kalau kita belum menerima apa-apa dari Tuhan, maka kita sibuk mengurusi hidup orang lain. Siapa di sini yang sibuk mengurusi hidup orang lain? Tengok Marta. Yesus bilang sama Maria itu, biar dibantunya aku di sini. Dia sibuk mengurusi hidup orang lain. Siapa di sini yang sibuk mengurusi hidup orang lain? Siapa? Bertobat. Itu aja diceritakan orang lain, pemimpinnya, tetangganya, teman kerjanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua anak-anak muda di sini, jangan sibuk mengurusi hidup orang lain.
Komitmenmu kepada Tuhan, duduk di kaki Yesus, dengarkan Yesus, diam di kaki Yesus, terima yang terbaik daripada Tuhan. Kalau engkau menerima yang terbaik daripada Tuhan, maka engkau juga tidak sayang dengan yang termahal, yang terbaik, yang termulia dalam hidupmu engkau berikan untuk Tuhan. Mengapa orang pelit? Mengapa orang tidak mau memberikan hidupnya untuk Tuhan? Dia belum menerima, dia belum merasakan firman Tuhan. Ketika saya sudah merasakan firman Tuhan, selalu saya dicama oleh firman Tuhan. Ya, siapapun yang memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya selalu dengar. Anak-anak muda saya pun kalau dia memberitakan firman Tuhan, saya juga dengar. Oh Tuhan, saya tidak mau melihat bagaimana caranya memberitakan firman Tuhan, tapi saya mau tangkap apa isi hati Tuhan dalam firman Tuhan ini. Sering kita berkata, aduh kalau bukan ini yang memberitakan firman Tuhan, tidak enak lah. Ya, itu saja. Apa katanya itu saja. Ya, tapi kita harus tangkap sesuatu dari Tuhan. Tangkap sesuatu dari Tuhan. Ambil sesuatu dari Tuhan. Pilih bagian yang terbaik. Komitmen kita itu adalah memilih bagian yang terbaik. Allah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Jangan pedulikan dengan orang lain. Jangan pedulikan dengan keluarga yang lain. Jangan pedulikan dengan orang-orang lain. Pilih bagian yang terbaik. Kalau kita pilih bagian yang terbaik, Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi keluarga kita. Luar biasa loh. Kepemimpinan kita itu, apa yang kita kerjakan itu berpengaruh kepada anak-anak. Saya aja luar biasa. Clement menjadi ketua 2 SGUPH, bagian penjangkauan. Dia bilang, Pak, tidak layak aku memimpin ini, Pak. Karena sejarah baru ini, yang jurusan keguruan ini barulah terpilih tahun ini menjadi salah satu pengurus inti dari SGUPH itu. Karena yang dipilih itu selama-lama ini adalah orang-orang kaya, orang-orang Cina. Karena ketua umum mereka adalah Cina dari Lampung. Dia tinggal di apartemen. Tapi itu Bapak Ibu, dia dipilih. Dan ada hal yang luar biasa dikerjakannya. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya 300 orang. Tapi tahun ini yang gabung dalam organisasi itu 700 orang. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita anak-anak Tuhan, kalau anak-anak Tuhan yang memimpin, kita dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Apa yang kita kerjakan, maka komitmen kita, kalau hari ini kita memilih bagian yang terbaik untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu menentukan hidup kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Itu menentukan kualitas hidup kita. Kalau hari ini kau komitmen, tahun berapa hari? 2023. Catat, bagaimana hidup saya 10 tahun ke depan? Bagaimana hidup saya 20 tahun ke depan? Bagaimana hidup saya 30 tahun ke depan? Dan komitmen itu mempengaruhi masa depan kita, mempengaruhi hidup kita. Mari kita semua memiliki komitmen seperti Maria. Yang kedua, mengapa Maria rela memberikan yang berharga, yang termahal, yang terbaik dalam hidupnya? Yang kedua adalah Lazarus ketika mati, ketika meninggal dunia, maka tidak ada harapan lagi satu-satunya. Di Israel pada waktu itu adalah tidak dihitung yang namanya perempuan. Waktu Yesus memberikan 5.000 orang, yang dihitung hanya laki-laki. Di luar perempuan dan di luar anak-anak. Tidak dicatat perempuan, karena perempuan pada waktu itu adalah warga kelas 2. Tidak dihitung. Kalau yang diselamatkan di air bah, berapa orang? 8 orang, keluarga Nuh. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Siapa nama istri mereka? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mengapa tidak ditulis nama istrinya, nama perempuannya? Kalau ditanya sama kita sekarang, siapa nama istri mereka? 8 orang, tapi hanya laki-lakinya punya nama. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Siapa nama istri mereka? Tidak ada. Tidak dicatat. Karena warga kelas 2 itu adalah adat kebiasaan pada waktu itu. Dan ketika kehilangan Lazarus, maka keluarga ini tidak ada harapan. Putus harapan kalau seandainya sudah tidak dibangkitkan Lazarus. Tidak ada lagi harapan. Maka keluarga ini, ya kemungkinan besar, harta warisan dari orang tua mereka itu akan dipindahkan kepada keluarga terdekat mereka. Tidak dihitung lagi di kampung itu, tidak dihitung lagi di desa ini.
Dan itu yang Tuhan selamatkan, yaitu yang berharga. Walaupun kehilangan yang berharga, tapi Tuhan sudah menyelamatkan keluarga ini. Tuhan sudah menyelamatkan yang paling berharga di dalam hidup mereka. Kalau sudah Tuhan menyelamatkan kehidupan kita, apakah kita sadar hari ini? Kita sampai hari ini adalah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena hebatnya kita, tapi semua kita di dalam posisi sekarang adalah semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Bukan karena hebatnya kamu, bukan karena hebatnya Bapak kita, bukan karena hebatnya kita di masa lalu. Tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan sekarang, tidak ada. Semua itu adalah oleh karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kita sampai di titik ini saja, kita bersyukur. Jangan bilang, karena warisan Bapakku, karena hebatnya aku dulu, usahaku dulu. Kalau tidak seperti inilah aku. Semua itu adalah oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan yang terbaik, yang termahal, yang termulia ini yang kita miliki untuk Tuhan. Tidak ada alasan. Kita harus semakin belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan. Gelar sebagai anak Tuhan itu, Bapak Ibu, hanya kepada kita orang Kristen. Maka orang Kristen itu memanggil Tuhannya adalah Bapa. Tidak ada agama lain yang memanggil Tuhannya adalah Bapa. Kita bangga, kita sudah menjadi anak Bapa, anak Tuhan. Kenapa kita menjadi anak Tuhan? Kenapa kita menjadi anak Bapa? Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Katakan sama-sama, saya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Kalau anak Allah harus menang dong. Jangan kalah terus. Jangan kalah terus dalam pergumulan. Jangan kalah terus dalam menghadapi masalah. Jangan kalah terus dikalahkan oleh tetangga, dikalahkan oleh teman kerja, dikalahkan oleh dunia pekerjaan. Ya, banyak masalah tidak ada organisasi yang beres-beres, tidak ada. Tidak ada organisasi yang semuanya lancar-lancar baik, tidak ada. Bagaimanapun hebatnya, tidak ada. Jokowi aja kita akui hebat dia mimpi, tapi masalahnya banyak. Yang mengejar-ngejar dia banyak. Kalau kita juga memimpi, apalagi kalau kita yang memimpi. Saya sebagai gembala, banyak kali masalah. Setiap minggu ada masalah. Saya sebagai kepala sekolah, setiap hari ada masalah. Dalam minggu ini aja, hampir 2 masalah yang kami hadapi. Aduh, ya jangan ambil pusing. Organisasi semua tidak ada yang tidak ada masalah. Dimanapun kita gabung di organisasi, ada masalah. Dimanapun kita bekerja, ada masalah. Mau tidak ada masalah? Mau? Kalau kita mau tidak ada masalah, gali aja tanah, masuk ke dalamnya, maka tidak ada masalah. Selesai, tamat. Tapi kita ini masih hidup, diberikan kesempatan. Kita belajar memberikan yang terbaik. Itu mari yang memberikan itu. Karena yang berharga sudah diselamatkan. Hidup kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus. Maka tidak ada alasan kepada kita untuk tidak memberikan yang terbaik. Sampai saat ini Bapak Ibu, kami belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami belajar. Perpuluhan kami pun tetap kami kasih. Untuk pembangunan gereja. Kami kasih. Sebenarnya boleh kita tidak kami kasih. Karena kami gembala. Kami menjadi pemimpin. Karena kami yang bertanggung jawab. Tapi kasih masih kami sisihkan setiap bulan. Walaupun sebenarnya pengeluaran saya pas-pas setiap bulan. Karena biaya anak-anak saya 2 orang yang saya biayai. Hampir 4 jutaan 1 bulan. Saya biayai anak kuliah. Tapi tetap kami bayar. Kenapa? Karena saya menyadari. Kami menyadari bahwa itu adalah kita sudah menerima yang terbaik. Saya sudah menerima yang termahal. Saya sudah menerima dari Tuhan yang terbaik. Apakah tidak kasih? Itu bukan hak kita. Kalau kita sadar kita sudah menerima yang terbaik, kita sudah menerima yang termahal, ya jangan ambil pusing. Makanya saya bilang sama jemaat, Pak, kapan kita mulai pembangunan di sana, Pak? Serahkan aja sama Tuhan Yesus. Doakan saja.
Ya, jangan selalu stres memikirkan. Kita pikir biarlah Tuhan yang menentukan waktunya. Kapan kita mulai lagi? Biarlah waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Bukan ogah-ogahan untuk membangun gereja, bukan supaya kita hebat, supaya nama kita ada di sana, tidak ada itu. Ya, maka kita belajar memberikan yang terbaik. Sering kita berkata, aduh, untuk apa kita memberikan yang terbaik? Perempuan janda di Sarfat ketika Elia datang di rumahnya, tapi masih ada segenggam tepung di dalam rumahnya, ada sedikit lagi minyak di dalam buli-buli. Tapi apa dibilang Elia kepada perempuan ini? Apa dibilang perempuan ini? Ini saya mau mengambil kayu untuk memasak dan mengolahnya. Ini ada segenggam lagi tepung, ada sedikit minyak di buli-buli. Saya olah untuk anak saya, dan kami akan setelah itu nanti kami mati. Itulah kata perempuan janda di Sarfat. Tapi apa kata Elia kepada perempuan ini? Bikin dulu samaku, buat dulu samaku, baru sama kalian. Kalau kita pikir, bagaimana Elia ini? Tahu hanya segenggam, sedikit lagi minyak. Tidak cukup untuk kita bertiga. Tidak cukup. Tapi kata Elia, berikan dulu. Tapi perempuan janda di Sarfat ini, yang berharga tinggal sedikit lagi tepung, sedikit lagi minyak di buli-buli, yang sangat berharga. Katanya, kami mau mati setelah ini. Karena tidak ada makanan lagi. Karena itu adalah kelaparan hampir 3 tahun lamanya. Kelaparan terjadi di Israel. Tidak ada makanan. Tapi apa kata Tuhan apa kata Elia kepada perempuan ini? Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ketika perempuan ini memberikan sisa yang tertinggal, yang berharga dalam hidupnya, dia mau mati setelah itu. Tapi apa kata Tuhan? Berikan dulu kepadaku. Elia berkata, berikan dulu kepadaku. Ketika dia percaya, dia membuat sama Elia. Dan apa yang terjadi? Sampai harinya masa kelaparan itu habis, tidak pernah habis tepung dan tidak pernah habis minyak di dalam buli-buli itu, sampai masa panen, sampai masa bala kelaparan itu terjadi. Bapak Ibu, kalau kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, jangan pernah kita merasa kurang kalau kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah kita merasa kurang, merasa bagaimana nanti. Tapi kalau kita belajar memberikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan akan mengerjakan lebih daripada apa yang kita kerjakan. Amin. Kesaksian kami Bapak Ibu, kadang-kadang aku bilang, iya dari mana aja ini? Ini gaji kami begini, tapi biaya anak-anak kami seperti itu, dari mana? Ternyata Tuhan berkati. Kalau kita bersyukur dengan yang sedikit, kita bersyukur dengan apa yang sedikit yang kita terima, di situ Tuhan cukupkan semuanya. Luar biasa Tuhan. Makanya teman-teman saya mengatakan, Bapak, apa rahasianya Bapak ini dulu? Tidak pernah pusing-pusing, tidak pernah Bapak pinjam-pinjam uang sama kami. Kalau orang lain Pak, kuliah anaknya, 2 orang kuliah, Bapak juga hanya Bapak yang kerja, hanya 1 orang yang kerja. Mereka, apa rahasianya Pak? Sering teman-teman saya mengatakan, apa rahasia? Tengok teman kita itu, hanya 1 kuliah anaknya. Tapi kenapa Bapak ini santai aja? Tidak pernah Bapak pinjam uang sama kami, rekan kerja. Tidak pernah saya pinjam sama anggota gereja ini, bilang, bantu dulu lah, tidak ada untuk uang kuliah anakku. Tidak ada. Mereka bilang, apa rahasianya? Rahasianya adalah memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Amin. Kita bersyukur dengan yang kecil yang Tuhan berikan. Kita bersyukur itu. Kalau kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, Tuhan cukupkan Bapak Ibu. Jangan lihat nilainya. Jangan seperti Yudas tadi, melihat nilainya 300 dinar, tapi jangan lihat nilainya. Tapi lihatlah
ada berkat Tuhan di situ. Ada kasih karunia Tuhan di situ. Amin. Maka apapun yang kau kerjakan sekarang, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kerjakan dengan segenap hati. Belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Belajar memberikan yang termahal, yang termulia, yang berharga dalam hidupmu. Berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tenagamu untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Berikan pemikiranmu untuk Tuhan. Jangan selalu pikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan selalu pikirkan kelemahan orang lain. Tapi pikirkan Tuhan. Tuhan hebat. Tuhan luar biasa. Kau ajaib Tuhan, kau dahsyat Tuhan, kau mengasihiku Tuhan, kau mencintaiku Tuhan, kau selalu memberkatiku Tuhan, kau memberikan aku masa depan yang lebih baik Tuhan. Itu renungkan itu Bapak Ibu, renungkan itu, maka semuanya yang ada Tuhan berikan, itu Tuhan berkati. Amin. Jangan pernah bilang, karena dua mereka kerja makanya cukup-cukup semua. Tidak. Semua karena berkat Tuhan. Jangan pernah bilang, hanya begini gajiku, hanya begini. Waktu tidak merasa cukup, maka selalu kurang. Ada teman kami, ada pinangnya, ada pisangnya. Tidak ada pinang kami Bapak Ibu. Tidak ada kebun pisang kami. Ya, tapi merasa kurang terus. Banyak penghasilan yang lain, tapi kurang lagi. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Tidak ada komitmen mengasihi Tuhan, komitmen untuk mencintai Tuhan, tidak mau mengambil bagian yang terbaik. Kenapa Maria berani memberikan yang terbaik? Kenapa Maria berani memberikan yang termulia, yang berharga? Yang pertama adalah karena dia sudah dijamah oleh firman Tuhan. Dia sudah menerima firman Tuhan. Dia sudah memilih bagian yang terpenting, komitmennya untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah sudah diselamatkan keluarganya. Yang berharga dalam hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang berharga dalam hidupnya, Lazarus sudah dibangkitkan dari kematian. Itu yang berharga. Bapak Ibu, mari kita semakin sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kita yang berharga dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ilustrasi terakhir. Ada seorang anak, dia hitung-hitungan sama mamanya. Dia bilang begini, kenapa pembantu di rumah saya digaji 700.000 setiap bulan? Setiap akhir bulan dikasih gaji pembantu 700.000, dilihat-lihat anaknya. Sementara saya juga bekerja di rumah ini, kenapa saya tidak digaji-gaji? Aduh, maunya lah saya digaji seperti pembantu ini. Maka dia berbicara sama pembantunya, bagaimana, kenapa digaji kamu? Tapi kenapa saya tidak digaji? Saya juga membantu mama, saya menyapu lantai, menyuci piring, bantu-bantu juga beres-beres rumah, semuanya. Maka kata pembantu ini, bilanglah sama mama, biar juga digaji kamu seperti saya juga. Maka anak ini satu hari dia hitung kerjanya. Dia hitung semua pekerjaannya, nyuci piring, lipat kain, mengangkat kain dari jemuran, semuanya dihitung. 9 pekerjaannya satu hari itu. Maka dikalikannya 5.000 rupiah. Maka gajinya satu hari 45.000. Kenapa? Karena dia sudah membantu pekerjaan rumah. Maka malamnya ditagihnya mamanya, "Ma, ini pekerjaanku hari ini. Mama ini sudah gaji pembantu selama ini 700.000 setiap bulan. Maka gaji saya hari ini juga 9 pekerjaan yang sudah saya kerjakan. Kali 5.000, 45.000. Bayar sama saya malam ini." Maka mamanya mengambil catatannya. Maka mamanya menulis di balik catatan anaknya ini tadi. Maka dicatatnya di situ. Waktu engkau lahir dulu, mama dioperasi, maka biayanya 7 juta. Waktu engkau umur 2 tahun masuk engkau rumah sakit, masuk ruang ICU, biayanya adalah 3 juta. Maka biayamu dulu waktu masuk sekolah 750.000. Maka tasmu, sepatumu semua sudah mama beli, dan beginilah harganya. Dan engkau sudah 11 tahun sekarang. 11 tahun, kuhitung makananmu tiap hari adalah 3 kali hari satu makan satu hari, 10.000, berarti 30.000 kali 11 tahun. Maka harganya hampir 20 juta. Maka semua yang sudah saya berikan sama kamu adalah hampir 50 juta. Dan semua yang 50 juta itu, Nogu, semuanya saya tidak akan menagih sama kamu. Maka dibaca anak ini tadi, maka mamanya tadi meletakkan itu di mejanya. Maka setelah makan dia lihat catatan mamanya. Maka menangislah anak ini. Hanya 45.000 yang saya hitung pekerjaan saya 9 kali hari ini. Maka saya hitung kali 5.000 sama mama saya. Tapi kasih mama saya, berapa yang sudah dikeluarkan mama saya waktu saya dalam kandungan, waktu bagi-bagi semuanya. Maka menangislah anak ini. Saya tidak bisa balas kasih mama.
Bisakah kita balas? Bisakah kita balas kasih Tuhan dalam hidup kita? Bisa kita balas? Tidak bisa, Bapak Ibu. Bisakah engkau balas semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Usahamu lancar hari ini, pekerjaanmu mantap hari ini. Engkau semakin naik bukan semakin turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau bisa balas? Apakah itu karena hebat kita? Bukan. Tapi karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari, bagian apa yang diminta Tuhan bagi kita sekarang? Mungkin ada talenta kita melayani, berikan untuk Tuhan. Teman-teman yang sudah melayani dulu, tetap kita semangat untuk melayani. Mari kita memberikan hidup. Jangan merasa sudah tua, jangan sudah merasa tidak mampu. Belajar lagi untuk melayani. Apa yang terbaik? Belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maria sudah membuktikannya. Yang termahal, yang termulia, yang berharga dalam hidupnya diberikan untuk Tuhan. Mari kita seluruh jemaat Tuhan juga, mulai hari ini milikilah suatu komitmen. Kita berikan yang berharga, yang termulia. Apa yang terbaik dalam hidup kita, kita berikan untuk Tuhan. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita percaya semua jemaat di tempat ini semakin diberkati Tuhan, semakin luar biasa. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya.